Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mata pelajaran fikih. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Kita ke pembahasan materi hari ini. Kalian masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ya, kita membahas bagaimana tata cara sholatnya orang yang sedang sakit. Coba siapa yang bisa acungkan tangan. Jelaskan bagaimana cara sholatnya orang yang sedang sakit. Betul? Jika tidak mampu berdiri, maka melakukan sholat dengan cara duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dengan cara berbaring. Dan jika tidak mampu, bahkan sama sekali tidak bisa bergerak, maka sholatnya dengan isyarat. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini. Langsung saja pada materi sholat muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Di sini ada kompetensi dasar yang nantinya akan kalian capai. Pertama, menjalankan sholat sunnah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang ketiga, menganalisis sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Intinya yang akan kita pelajari selama 1 jam ke depan yaitu 1. Pengertian sholat sunnah, 2. Perbedaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, 3. Contoh-contoh dari sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, dan yang keempat, ketentuan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad untuk sholat rawatib dan selainnya. Dan selanjutnya, mempraktekkan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sholat sunnah? Ya, betul. Sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan oleh syariat untuk kita kerjakan, akan tetapi kita juga boleh meninggalkannya. Maksudnya itu bagaimana? Jadi, semisal kita melakukan sholat sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun, jika meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan dosa karena tidak sampai pada tingkatan wajib. Selanjutnya, pembagian sholat sunnah, yaitu ada 2, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan oleh Rasulullah. Jadi, Rasulullah itu melestarikan sholat sunnah muakkad dan beliau tidak akan meninggalkannya kecuali hanya sekali 2 kali saja. Selain mengerjakan sholat sunnah muakkad, beliau juga mengerjakan sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Artinya, Rasulullah kadang-kadang melakukannya, kadang-kadang juga meninggalkannya. Beliau juga melakukan sholat sunnah muakkad ini pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, pembahasan tentang sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Misal nih ya,
kalian sebelum mengerjakan sholat zuhur, sholat terlebih dahulu 2 rakaat, dan sesudahnya juga demikian. Maka itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Biasanya yang kita kerjakan sebelumnya itu disebut dengan sholat sunnah qobliyah, dan yang kita kerjakan sesudahnya biasanya kita kenal dengan sebutan sholat sunnah ba'diyah. Di sini sholat sunnah rawatib juga ada pengelompokan. Ada yang termasuk sholat sunnah muakkad, ada juga yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Saya jelaskan terlebih dahulu yang muakkad. Jadi di sini ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sedangkan yang termasuk dalam ghairu muakkad ada 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Coba kita perhatikan di tabel tersebut. Pada sholat zuhur itu ada 2 rakaat sebelum dan sesudah yang muakkad. Ada juga 2 rakaat sebelum dan sesudah yang ghairu muakkad. Nah, itu bagaimana jika kita mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, maka itu ikut pada yang muakkad, termasuk yang muakkad. Akan tetapi misal kita mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat lagi sesudah zuhur, maka 2 yang awal itu termasuk yang muakkad dan 2 yang lainnya termasuk yang ghairu muakkad. Kemudian sholat sunnah muakkad selain rawatib. Jadi selain yang dijelaskan tadi, itu juga ada sholat sunnah muakkad. Yang pertama, sholat sunnah tarawih. Yang kedua, sholat sunnah witir. Ketiga, sholat sunnah tahajud. Yang keempat, sholat sunnah duha. Dan yang kelima, sholat sunnah id. Namun sebenarnya sholat sunnah muakkad selain rawatib itu masih ada lagi, termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah gerhana bulan, dan sholat sunnah gerhana matahari. Namun yang ingin saya jelaskan di sini hanya 5 karena biasa kita kerjakan. Pertama, sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi untuk sekarang kita tidak dapat mengerjakan sholat sunnah tarawih karena sekarang bukan bulan Ramadan. Sholat ini dilakukan setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh dengan jumlah rakaat. Dengan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 8 rakaat, kemudian 20 rakaat, dan 36 rakaat. Namun mayoritas ulama di sini menyebutkan 20 rakaat dengan 10 kali salam. Selanjutnya, sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan pada malam hari setelah kita bangun dari tidur. Artinya, jika misal kita begadang dan bangun hingga tengah malam, jika kita ingin mengerjakan 2 rakaat, misalnya 2 rakaat sholat sunnah, maka itu tidak bisa dikatakan dengan sholat tahajud karena kita belum tidur. Jadi itu hanya bernilai sebagai sholat sunnah mutlak saja. Kapan waktu sholat tahajud? Yaitu paling afdolnya di sepertiga malam terakhir. Kira-kira dimulai dari jam 3 malam dini hari hingga menjelang subuh. Dan untuk jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Kemudian sholat witir. Sholat sunnah witir dikerjakan pada malam hari dan menjadi penutup dari seluruh sholat malam. Semisal kita setelah sholat isya mengerjakan sholat sunnah ba'diyah,
sholat sunnah rawatib yang termasuk muakkad tadi, maka kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, kita mengerjakan sholat witir setelah itu. Tetapi jika kita yakin bisa bangun untuk sholat malam, misal sholat tahajud, sholat hajat, dan yang lain-lain, maka kita melaksanakan sholat witir setelah sholat tahajud tadi dan menjadi penutup dari seluruh sholat malam yang kita kerjakan. Jumlah rokaatnya paling sedikit yaitu 1 rokaat dan maksimal 11 rokaat. Witir itu adalah ganjil, artinya ganjil. Jadi kita bisa melakukan 1 rokaat, 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat, 9 rokaat, atau maksimalnya 11 rokaat. Kemudian sholat duha. Sholat sunnah duha dikerjakan pada waktu matahari terbit setinggi 1 tombak, sekitar 2,5 meter, sampai masuk waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi kurang lebih jam 7 pagi itu kita sudah boleh untuk mengerjakan sholat sunnah duha. Berapa jumlah rokaatnya? Minimal 2 rokaat, maksimal 8 rokaat. 2 rokaat itu paling sedikit. Menjadi lebih baik jika kita mengerjakan 4 rokaat, kemudian sempurnanya 6 rokaat, dan yang paling utama yaitu maksimal 8 rokaat. Sholat duha di sini sebenarnya dianjurkan kita mengerjakan itu setelah melewati 1/4 hari. Jadi sekitar jam 9 pagi. Dengan begitu, setiap 1/4 dalam sehari kita itu bisa mengingat Allah, bisa melaksanakan sholat. Di awal pagi kita mengerjakan sholat subuh, kemudian jam 9 sholat duha, jam 12 siang itu sholat duhur, kemudian asar jam 3. Begitupun setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu sholat id. Sholat sunnah id dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya adalah setelah terbitnya matahari dengan jumlah rokaat yaitu 2 rokaat. Sholat id ini dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi biasanya kita setiap tahun melaksanakan sholat id, baik sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha, itu secara bersama-sama di masjid setempat. Kumpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk kita kerjakan, yaitu ada 2. Ada sholat sunnah muakkad dan juga sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan sebab Rasulullah selalu mengerjakannya. Beliau tidak pernah meninggalkannya kecuali hanya 1-2 kali saja. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan pula untuk dikerjakan, namun tidak dengan penekanan yang kuat sebagaimana sholat sunnah muakkad. Kemudian yang termasuk sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah rawatib sebanyak 10 rakaat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha, sholat sunnah id, dan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan ada pula sholat gerhana. Sedangkan yang termasuk ghairu muakkad yaitu sholat sunnah rawatib sebanyak 10 rakaat. Nah, untuk mengetahui kemampuan pemahaman kalian dalam materi ini, maka di sini ada latihan. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dan jawabannya kita bahas di minggu depan. Di situ soal yang pertama, apa perbedaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad?
Kemudian yang kedua, berikan 4 contoh sholat sunnah muakkad. Kemudian yang ketiga, bagaimana jelaskan sholat sunnah rawatib yang termasuk sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang keempat, bagaimana ketentuan dalam mengerjakan sholat sunnah duha. Dan yang terakhir, bolehkah kita mengerjakan sholat id secara munfaridan, sendirian. Demikian penjelasan tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini barokah dan bermanfaat. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.